Ini paling kental, rasisme. Di Indonesia sekarang sudah mulai muncul masalah Islam Nusantara lah. Beda kita dengan negara Arab, itu orang Arab, kita juga punya Islam sendiri. Ini pemetakan nih, padahal tidak ada bedanya. Tapi ini seperti itulah, rasisme mulai dimunculkan dan ini berbahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Muslim, inilah Islam. Sampai para pemikir Barat mengatakan, saya bangga melihat orang-orang Islam, karena kalau mereka ketemu, ya, yang paling pertama kalau mereka ada yang menjawab salam, maka mereka bangga dan seketika langsung membicarakan masalah agamanya. Tidak lagi menanyakan kamu dari warga negara mana, kecuali pertanyaan yang kesekian. Mereka sudah saling tahu kalau Muslim sama-sama punya standarisasi hal yang haram, punya standarisasi hal yang halal. Jelas semuanya. Mereka tahu mana boleh dan berlaku semuanya. Wanita muslimah wajib pakai jilbab di Indonesia, wajib pakai jilbab di Saudi, wajib pakai jilbab di Amerika. Hababi itu haram di Indonesia dan haram di seluruh dunia. Perintah waktu sholat kalau kita lagi di Afrika, masuk waktu duhur tetap sama saja. Uduk dulu, hadap kiblat, tutup aurat dan seterusnya. Tidak ada bedanya. Maka ini agama yang luar biasa. Tidak ada rasisme dalam Islam. Dan hati-hati teman-teman sekalian, orang-orang non-muslim sekarang yang tidak senang dengan Islam justru masuk ingin merusak Islam kita dengan masalah ini. Ini paling kental, rasisme. Di Indonesia sekarang sudah mulai muncul masalah Islam Nusantara lah. Beda kita dengan negara Arab, itu orang Arab, kita juga punya Islam sendiri. Ini pemetakan nih, padahal tidak ada bedanya. Babi tadi haram di Indonesia, haram di Saudi, haram di mana-mana. Jilbab wajib di mana-mana. Semua halal haramnya Allah berlaku dimanapun. Sudah jelas itu. Tapi ini seperti itulah, rasisme mulai dimunculkan dan ini berbahaya. Ada saya ingin ingatkan di sini teman-teman, sebuah riwayat. Pernah ada satu orang sahabat Ansar dari asli Madinah keluar dari masjid habis sholat asar, kemudian dia bercanda sama sahabat-sahabat yang lain. Ada muhajirin juga di situ dah, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah, orang-orang Ansar yang asli Madinah. Maka satu orang Ansar bercanda sambil berkata, hai orang-orang Ansar kesini yuk, muhajir nggak usah ikut-ikut ya, sambil bercanda, tawa-ketawa gitu. Lalu orang-orang muhajirin, sahabat juga yang dari Mekah, melihat teman-teman dari Ansar bercanda sambil ketawa-ketawa, maka ada satu orang juga mengatakan, hai muhajirin kesini yuk ya. Orang Ansar nggak boleh ikut ya. Sama misalnya orang di tempat antum di Jawa Tengah ini, antum mengatakan ini orang Jawa kesini, orang Sulawesi di sana ya, atau orang Arab di sana, atau orang di sini orang Melayu, seperti itu. Bercanda, hanya bercanda. Waktu Nabi SAW keluar dan melihat kejadian tersebut, raut wajah beliau berubah menjadi merah dan tiba-tiba beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera ini karena ini akan membinasakan kalian. Enggak ada rasisme dalam Islam. Enggak ada bedanya. Bahkan kata Nabi SAW, la farqa baina arabi wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Enggak ada perbedaan dalam Islam. Ini penting sekali untuk diketahui. Bukankah di Turki waktu Kemal Atatürk datang dan menghapus khilafah Islamiyah, menghapus asas-asas Islam, mengharamkan, melarang jilbab, ya, melarang para militer Turki pada saat itu untuk sholat berjamaah dan beragam macam peraturan yang mereka lakukan, yang dia lakukan, sampai luar biasa menjadi Turki dari negara Islam menjadi negara yang sekuler, gitu kan? Dan sampai sekarang masih agak kental. Mereka mengatakan Kemal Atatürk adalah kepala pemimpin Turki, padahal ini orang yang merusak semua, yang meninggalkan Islam. Dan sudah muncul tuh sampai pada tingkat mereka munculkan dari rasisme ini azan dalam bahasa Turki. Dan ini sudah ditinggalkan. Sekarang Turki hari-hari sekarang menyadari kesalahan itu setelah 91 tahun mereka meninggalkan Islam. Sekarang mulai mereka kembali. Sudah mulai oleh presidennya disuruh sholat berjamaah, militernya sudah mulai jilbab diwajibkan, diharuskan, sudah mulai macam-macam. Dulu masjid yang sudah banyak ditutup sekarang dibuka kembali sholat, dan beragam macam hal dikembalikan kepada Islam. Dan mereka merasakan kemuliaan. Turki dari sekian tingkatan sekian ratus di Eropa, di dunia miskin, tiba-tiba menjadi negara yang terkuat, negara terkuat di NATO, dan seterusnya. Perkembangan yang luar biasa karena mereka kembali kepada Islam, gitu kan. Subhanallah, kita nggak belajar dari Turki. Indonesia baru sekarang memunculkan itu Islam Nusantara tuh, gitu kan. Mengatakan kita lain nih, beda Islam Nusantara begini, supaya mau menarik tradisi-tradisi yang ada di Indonesia diislamkan. Tidak ada rasisme dalam Islam teman-teman, dan ingat, tidak ada lagi tradisi dalam Islam kecuali Islam itu sendiri. Gak bisa lagi ada. Tidak boleh ada, gitu kan.
Yang boleh Islam kita tradisikan dalam kehidupan kita, jangan tradisi diislamkan. Harusnya begitu. Nggak ada bedanya seorang muslim, tadi saya bilang dari suku manapun, pada saat dia sudah syahadat, semuanya akan berlaku hal yang sama. Hal yang sama. Pakaiannya, penampilannya, cara ngomongnya, semuanya sudah jelas. Yang halalnya dan yang haramnya. Ini harus diketahui. Tidak ada lagi perbedaan dalam masalah ini. Dan ini saya yakin adalah sebenarnya hal-hal yang asas dalam agama kita. Cuman tidak diterapkan, makanya saya mengoreknya kembali. Lebih dalam kita bahas teman-teman sekalian bahasan kita. Saya ingin mengorek masalah kisah para sahabat, generasi terbaik umat ini yang telah belajar langsung dari baginda Nabi SAW. Wahyu turun dari langit kepada Nabi SAW dan Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Mereka lah generasi yang luar biasa. Dan ulama menetapkan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya. Kemudian, ya, atau kalau orang itu buta, dia mendengarkan Nabi SAW secara langsung. Melihat atau hadir secara fisik di hadapan Nabi SAW kalau dia buta, dengan mendengar, kemudian beriman dan mati dalam keyakinan tersebut. Makanya ada orang-orang yang tidak sempat melihat Nabi SAW secara fisik seperti Shuraih Al-Qadhi, ada Uwais Al-Qarni, ada banyak ya ulama-ulama yang luar biasa dari galangan tabi'in ya. Tetapi mereka hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi SAW, tapi tidak sempat melihat Nabi SAW dengan secara fisik, dimasukkan oleh para ulama generasi tabi'in. Generasi sahabat ini generasi emas. Dan di antara sahabat yang paling luar biasa adalah Khulafaur Rasyidin. Beranjak daripada hadis Irbat, di mana Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang pada sunnahku, semua panduanku, dan juga khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Ini bahasa Arab ini biasanya orang Arab itu kalau mengatakan pegang teguh apa yang kau lakukan atau yang kau pegang atau pegang hakmu, maka peganglah dengan gigi gerahammu, gitu kan? Karena gigi geraham ini dianggap pertahanan terakhir, gitu kan? Seperti itulah. Dan ya, hati-hati dengan perbuatan baru dalam agama yang tidak punya panduan wahyu, karena itu adalah perbuatan baru, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa pelakunya dalam api neraka. Hadis yang sudah masyhur tentang masalah bid'ah dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak dalam agama kita.